Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, wahai generasi emas Indonesia bersama Umi Nurul. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Umi akan berkisah tentang sahabat Nabi, ia Uwais Al-Qarni yang terkenal di langit. Ya anakku, mengapa Uwais terkenal di langit? Apa yang dilakukan oleh Uwais? Simak kisah selengkapnya bersama Umi. Kisah Umi. Pada zaman Rasulullah SAW, di kota Yaman hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Setiap membaca Al-Quran, ia selalu menangis. Pakaiannya hanya 2 helai saja dan sudah terlihat lusuh, sehingga masyarakat kota Yaman tidak ada yang menghiraukannya. Bahkan ada yang menjelek-jelekannya, mengolok-ngoloknya, dan ada yang menuduhnya sebagai pencuri. Namun anakku, jika Uwais ini berdoa dan membaca istighfar, maka Allah akan mengabulkan doa Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tinggal bersama ibunya yang sudah tua, buta, dan lumpuh. Uwais sendiri juga mempunyai penyakit kulit, yaitu penyakit sopak, warna belang putih pada daerah-daerah tertentu. Pada suatu hari Uwais Al-Qarni pulang terlambat menuju ke rumah. Uwais Al-Qarni adalah anak yang sangat berbakti kepada ibundanya dan taat beribadah kepada Allah. Sang ibu bertanya, "Uwais, mengapa kamu terlambat pulang, nak?" Uwais menjawab, "Maaf ibu, saya terlambat pulang. Saya sedang beribadah untuk mencari taman di surganya Allah. Kan tetapi di saat saya beribadah, ada seseorang yang menegurku bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu." Semenjak kejadian itu, Uwais semakin menambah baktinya kepada ibunda tercinta. Pada suatu ketika, ibunda mengutarakan suatu keinginan kepada Uwais. "Uwais anakku, ibu sangat ingin sekali pergi haji, Uwais. Tapi ibu tahu bagaimana kondisi kita, ibu yang sudah tua dan lumpuh dan juga buta. Anakku," Uwais terus berpikir, "apa yang akan aku lakukan untuk memenuhi kebutuhan ibu, untuk memenuhi keinginan ibu?" Setelah Uwais menggembalakan kambing dan mendapatkan upah dari para tetangganya, Uwais membeli seekor anak sapi. Dan anak sapi ini dibuatkan kandang di atas bukit. Ya, di atas bukit. Setiap hari, setiap pagi, Uwais menggendong anak sapi ini dengan naik turun menuju ke bukit. Dengan perasaan gembira, ia gendong anak sapi itu. Alhamdulillah, aku bisa membeli anak sapi ini. Setiap hari bisa kugendong naik turun bukit," kata Uwais. Orang Yaman yang berada di sekitar situ menganggap bahwa Uwais sudah gila. Perbuatan Uwais menggendong anak sapi naik turun bukit dianggap sebagai orang yang sudah gila. Pada suatu ketika, tibalah musim haji, dan bobot anak sapi ini sudah mencapai 100 kilo. Begitu juga otot Uwais yang juga semakin kuat. Pada saat itu Uwais pulang dan berkata kepada ibu, "Ibu, bismillah, mari kita pergi haji, ibu." Ibu menjawab, "Bagaimana kita pergi, Uwais? Bagaimana kita ke sana?" "Ya ibu, aku akan menggendong ibu untuk menuju ke Baitullah."
Anakku, hari demi hari Uwais melakukan perjalanan yang panjang dan sulit. Ia gendong ibunya dari Yaman menuju ke Makkatul Mukarramah. Bisa kita bayangkan betapa lelahnya Uwais penggendong ibundanya yang sudah tua, sakit, buta dan lumpuh. Namun dengan semangat, ia terus menggendong ibunya menuju ke Baitullah. Uwais berkata, "Lihat ibu, lihat, kita sudah memasuki kota Mekah, ibu." Alhamdulillah Uwais, alhamdulillah. Tiada aku mengira di sisa umurku yang sudah tua ini dan raga aku yang sudah renta, kita bisa sampai di sini, Uwais. Alhamdulillah Uwais. Ya ibu, semua ini atas karunia Allah, ibu. Atas karunia-Nya kita bisa berada di sini. Saat wukuf, dengan tegap Uwais menggendong ibunda tercinta. Di hadapan Ka'bah mereka berdua berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa ibuku, ya Allah. Ampuni dosa ibu yang telah mengandung melahirkanku, ya Allah. Merawatku. Ampuni ibuku, ya Allah." Sang ibu yang berada di dekat keheranan. "Uwais, nak, bagaimana dengan dosamu sendiri? Bagaimana dengan dosamu sendiri, Uwais?" Jika Allah telah mengampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Dan hanya dengan ridho Allah, aku akan masuk surga, ibu. Itulah jawaban Uwais. Wahai anakku, dengan keadaan seperti ini, Allah mengkaruniakan kepada Uwais penyakit sopak yang dideritanya. Hilang semuanya. Allah hanya menyisakan yang ada di telapak tangannya. Hari berganti hari, Uwais dan ibunda selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke kota Yaman. Uwais adalah orang yang sangat mencintai baginda Nabi. Dan Uwais berpamitan kepada ibundanya, mengutarakan niatnya ingin berjumpa dengan Rasulullah. "Ibunda, Uwais akan pergi ke Madinah menjumpai Nabiullah Nabi Muhammad," kata Uwais. Ibu penuh haru menjawab, "Ya anakku, pergilah ke Madinah menjumpai Rasulullah. Sampaikan salam ibu kepadanya." Sebelum pergi, Uwais telah menyediakan segala perlengkapan yang diperlukan oleh ibundanya dan tidak lupa menitipkan kepada tetangganya. Uwais memulai perjalanan menuju ke Madinah. Sesampai di sana, Uwais mencari rumah baginda Rasulullah dan tibalah di depan pintu dan mengetuknya, "Assalamualaikum." Maka keluarlah istri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah. "Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Uwais ingin berjumpa dengan Rasulullah." Aisyah menjawab bahwa Rasulullah sedang dalam peperangan, tidak berada di rumah. Uwais Al-Qarni kecewa
karena ternyata Rasulullah tiada berada di rumah. Setelah itu, Uwais berpamitan kepada Sayyidatina Aisyah bahwasanya ia harus segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya yang sudah tua menantinya. Anakku, setelah selesai berperang, Rasulullah kembali ke rumah dan menanyakan apakah ada seseorang yang mencariku. Sayyidatina Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, ada pemuda yang mencarimu." Rasulullah meneruskan perkataannya, "Ia adalah Uwais Al-Qarni, anak yang sangat berbakti kepada ibundanya. Ia adalah penduduk yang sangat terkenal di langit karena baktinya kepada ibundanya." Pada suatu kesempatan, Nabi bertemu dengan Khalifah Umar dan Ali dan mengatakan, "Apabila engkau ingin bertemu dengan Uwais Al-Qarni, di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Mintalah didoakan dan istighfarkan oleh Uwais Al-Qarni. Niscaya Allah akan mengabulkan." Subhanallah, Maha Suci Allah. Itulah kisah Uwais Al-Qarni. Pada beberapa waktu kemudian, Uwais Al-Qarni telah wafat meninggal dunia. Di kota Yaman sangat menggemparkan penduduknya. Pada saat Uwais akan dimandikan, ribuan orang telah hadir di situ, ingin memandikannya, mengkafankannya, bahkan di pekuburan pun sudah banyak orang yang bersiap mengantarkan jenazahnya. Semua penduduk Yaman terkaget-kaget. Siapakah Uwais Al-Qarni yang kita kenal selama ini? Dia hanya penduduk fakir, pakaiannya lusuh, pengembala kambing dan onta. Tapi mengapa di saat hari wafatnya, ribuan orang yang tidak dikenal datang untuk mengurus jenazah? Dan ada salah satu riwayat mengatakan bahwasanya yang mengurus jenazah Uwais Al-Qarni adalah para malaikat yang diturunkan oleh Allah ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Anakku, itulah kisah Uwais Al-Qarni. Anakku, itulah kisah Uwais Al-Qarni dan sikap berbaktinya kepada ibunda tercinta. Tanpa lelah, ia menggendong ibunda tercinta dari Yaman menuju ke Mekah untuk memenuhi keinginan ibunda tercinta melaksanakan ibadah haji. Anakku, bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita kepada ibu tercinta? Di saat ibu menyuruh, "Nak, lakukan sholat, sudah waktunya. Nak, mengaji, nak. Nak, ambilkan sapu. Nak, belikan gula." Apakah kita langsung melaksanakan tugas dari ibu kita? Atau kita beri jeda 10, 20, 30 menit kemudian baru kita melaksanakannya? Anakku, ibu kita masih berada di samping kita, menemani kita, merawat kita dalam kesehariannya. Pada suatu ketika, ibu akan terlihat tua, nak. Ibu tidak selamanya berada di samping kita. Bahagiakan beliau. Bahagiakan ibu kita. Hormati beliau. Doakan ibu kita. Ingat, anakku, ridallahu fi ridal walidain wa syuhtullah
bisyuhtil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Anakku, bismillah, dengan menyebut nama Allah, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada bapak, kepada ibu kita. Bahagiakan nak, hormati mereka, patuhi mereka, doakan mereka. Semoga ibu kita diberikan umur yang panjang, begitu juga ayah kita, sehingga bisa bersama-sama merawat kita sampai kita dewasa. Amin ya rabbal alamin. Ya anakku, demikian tadi kisah Umi tentang Uwais Al-Qarni, penduduk yang terkenal di langit. Semoga kita semua, anakku, Umi, dapat mengambil hikmah pembelajaran yang sangat berharga dari kisah ini. Terima kasih kisah Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.